Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aisyah Zahra, Lilis Purwanti, dan Rahmadina akan menjelaskan tentang konsep dasar ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Purwanti dari kelompok 3 akan membacakan materi kami yang berjudul konsep dasar ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang keinginan dan kebutuhan. Yang pertama, keinginan dan kebutuhan mendorong perekonomian. Yang ke-1, banyaknya keinginan dan kebutuhan. Manusia adalah makhluk konsumtif yang memerlukan banyak keinginan dan kebutuhan. Maksudnya, keinginan dan kebutuhan menentukan produk dan layanan apa saja yang akan disediakan oleh bisnis. Keinginan itu sendiri adalah hasrat seseorang untuk memiliki suatu barang, dan jika ia tidak bisa memenuhinya, maka seseorang tersebut akan bisa tetap hidup. Maksudnya, jika seseorang tersebut tidak bisa memiliki keinginannya tersebut, maka hidupnya akan baik saja atau tidak akan terancam. Nah, contohnya seperti mobil mewah, TV mewah, sofa, rumah mewah, dan masih banyak lainnya lagi. Dan lain halnya dengan kebutuhan. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, maka seseorang tersebut tidak akan bisa bertahan hidup. Contohnya seperti nasi, makanan, minuman, dan pakaian. Nah, itu adalah contoh dari kebutuhan. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan yang memuaskan. Bisnis menyediakan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Contohnya, perusahaan yang menjual barang memberikan layanan kepada pelanggan mereka dengan harga yang terjangkau dan telah disepakati antara penjual dan pelanggan tersebut, sehingga pelanggan itu merasa puas dengan apa yang telah dia beli. Yang ketiga, bagaimana sumber daya membatasi kemampuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan. Semakin banyak uang yang kita hasilkan, maka akan semakin banyak pula barang dan jasa yang akan kita beli. Sumber daya adalah item yang tepat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan apa yang kita inginkan tersebut. Dengan kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya sangat terbatas, maka sebaiknya sumber daya tersebut kita gunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya. Kita dapat memanfaatkan sumber daya dengan membuat pilihan terbaik tentang apa yang akan kita beli. Nah, Indonesia merupakan negara besar yang sangat banyak memiliki potensi baik dari sumber dayanya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, dari sumber daya tersebut, kita bisa menentukan pilihan yang akan kita beli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian masuk pada proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi situasinya. Nah, apakah masalah yang terjadi tersebut terjadi setiap hari atau hanya muncul beberapa kali seumur hidup? Mengidentifikasi masalah adalah langkah yang pertama. Identifikasi kemungkinan tindakan. Maksudnya, kita meluangkan waktu untuk memikirkan situasi sehingga kita dapat mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua alternatif penting. Yang ketiga, tentukan pro dan kontra. Kita juga harus mempertimbangkan nilai dan tujuan saat menentukan keuntungan dan kerugian dari setiap alternatif. Nah, dengan ini kita dapat membandingkan dan mengevaluasi pilihan. Yang keempat, buat keputusan. Setelah membuat keputusan, kita dapat merencanakan bagaimana tujuan tersebut akan kita capai. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi keputusan. Nah, setelah keputusan diterapkan, tanyakan pada diri kita sendiri apakah kita telah mencapai hasil yang kita harapkan, dan apakah kita akan membuat pilihan yang sama lagi untuk kedepannya. Kemudian masuk pada pengambilan keputusan pribadi. Semakin lama keputusan akan mempengaruhi hidup kita. Kita semakin perlu mengevaluasi pilihan dan mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi. Pengambilan keputusan pribadi itu sendiri adalah keputusan yang diambil dengan tujuan untuk diri pribadi, yang diambil secara perorangan, tanpa mempertimbangkan pendapat orang lain, namun tetap mempertimbangkan konsekuensi dan menggunakan semua langkah dari proses pengambilan keputusan. Kemudian, bisnis pengambilan keputusan. Bisnis harus memutuskan cara terbaik untuk menggunakan dan menghemat sumber daya. Bisnis harus bijaksana dalam mengambil keputusan dan konsisten dengan tujuannya. Contoh,
Manajer bisnis secara konstan membuat keputusan. Manajer biasanya membuat keputusan yang lebih penting dan mempengaruhi masa depan perusahaan mereka. Sekian penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Novianti dengan nomor BP 2001072052. Saya berasal dari kelompok 3. Aktivitas bisnis. Nah, sebelum masuk ke aktivitas bisnis, kita harus mengenal apa itu bisnis. Nah, bisnis membuat banyak keputusan yang mempengaruhi para konsumen. Nah, konsumen sendiri yaitu orang yang menggunakan barang atau jasa. Nah, bisnis biasanya memutuskan barang atau jasa apa yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya masuk ke aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di mana aktivitas ini sangat berhubungan dengan penjualan barang ataupun jasa. Contohnya, aktivitas jual beli mobil, jual beli motor, dan jual beli perabotan. Nah, motif bisnis sendiri yaitu menghasilkan keuntungan. Nah, bisnis memasok barang dan jasa dengan motivasi sendiri yaitu menghasilkan laba atau keuntungan. Keuntungan yaitu imbalan yang didapatkan dari memuaskan atau memenuhi kebutuhan para konsumen. Nah, pentingnya persaingan. Nah, setiap para pebisnis harus bersaing dengan sehat. Nah, maksudnya perusahaan berkembang pesat dalam persaingan. Persaingan antar bisnis untuk memenangkan pelanggan atau menyenangkan pelanggan. Nah, seperti McDonald dengan Burger King, di mana mereka sama-sama menghasilkan atau memproduksi burger. Selanjutnya ada Coca-Cola dan Pepsi. Nah, mereka juga menghasilkan minuman bersoda. Nah, bisnis mempunyai fungsi, yaitu keberhasilan bisnis bergantung seberapa baik aktivitas utama yang dikoordinasikan, dikelola, dan dilakukan. Aktivitas yang dilakukan bisnis saat mengembangkan produk atau layanan. Nah, yang pertama ada mengidentifikasi peluang untuk produk atau layanan. Nah, maksudnya pebisnis harus tahu peluang apa yang menghasilkan banyak keuntungan. Yang kedua ada mengevaluasi permintaan produk atau jasa. Nah, pebisnis harus tahu barang atau jasa apa yang dibutuhkan konsumen saat ini. Nah, yang ketiga ada mendapatkan uang awal atau modal. Modal yaitu uang yang digunakan untuk membuka usaha. Selanjutnya ada mengelola produksi barang atau jasa. Pebisnis harus memiliki keahlian untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada memasarkan barang atau jasa. Nah, biasanya ini dilakukan menggunakan iklan, seperti iklan di TV, radio, atau di koran. Selanjutnya ada menyimpan catatan untuk memenuhi syarat pemerintah, seperti membuat surat izin membuka usaha. Baiklah, saya Syahzara akan menjelaskan tentang sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam pembuatan barang dan jasa. Segala sumber daya yang dimiliki berasal dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan. Namun, sumber daya pasti akan mengalami suatu masalah, seperti kekurangan. Nah, kekurangan sumber daya ini disebut dengan kelangkaan. Kelangkaan berarti bahwa sumber daya untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan sangat terbatas. Jadi, saat kita menghadapi kelangkaan, kita harus memikirkan cara terbaik untuk menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan saja. Kemudian faktor-faktor produksi. Seperti yang kita ketahui, faktor produksi adalah semua sumber daya ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sumber produksi dibagi menjadi 4 faktor, yaitu sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam adalah bahan mentah dari alam yang dimanfaatkan untuk memproduksi barang. Bahan mentah tersebut diolah menjadi barang. Sebagai contoh, nilon adalah bahan sintesis yang berasal dari batu bara, air, dan udara. Jumlah sumber daya alam yang tersedia bagi masyarakat berdampak langsung pada perekonomian. Yang kedua yaitu sumber daya tenaga kerja. Setiap jenis usaha membutuhkan tenaga kerja untuk menghasilkan barang dan memberikan layanan. Sumber daya tenaga kerja adalah orang yang membuat barang dan jasa yang kemudian mereka diberi imbalan berupa upah.
Contoh tenaga kerja seperti guru, penambang batubara, manajer, dan petani. Ketiga yaitu sumber daya modal. Di sini modal yang dimaksud bukan berupa uang, tetapi barang yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti gedung, bahan-bahan, perlengkapan, dan peralatan. Contohnya seperti traktor yang digunakan petani untuk memanen gandum merupakan sumber daya modal. Yang keempat yaitu sumber daya kewirausahaan. Sebelumnya kita tahu bahwa kewirausahaan adalah proses mengenali bisnis. Menjadi wirausaha berarti bertindak dan berpikir seperti wirausahawan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa sumber daya kewirausahaan adalah individu yang memulai dan mengarahkan bisnis untuk menghasilkan barang dan layanan untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan. Berikutnya kita masuk bagian 22 yaitu sistem ekonomi. Secara sederhana, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai suatu cara mengatur dan mengelola segala aktivitas ekonomi di setiap lapisan masyarakat. Pengelolaan ini dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Namun, pengelolaannya tetap harus didasarkan pada prinsip tertentu agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian, tujuan dari sistem ekonomi ini untuk menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem ekonomi. Ada beberapa jenis sistem ekonomi, yaitu ekonomi pasar, ekonomi komando, dan ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ciri-ciri dari ekonomi pasar ini adalah memiliki modal sendiri, bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya, dan aktivitasnya bertujuan untuk memperoleh laba. Yang kedua, ekonomi komando, yaitu suatu sistem di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ini adalah semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Individu atau kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Kemudian, yang ketiga yaitu ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi campuran di mana pihak pemerintah dan swasta saling bekerja sama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Misalnya, pemerintah menyediakan hal-hal seperti pertahanan, pendidikan, dan bantuan bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ini adalah pemerintah aktif dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pemerintah menyusun perencanaan, peraturan, dan penetapan kebijakan di bidang ekonomi. Yang terakhir, peran pemerintah dan peran swasta itu sama. Sekian penjelasan materi tentang sistem ekonomi dan sumber daya ekonomi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.